Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat sore sahabat sekalian, berjumpa lagi di channel ini untuk kita tetap bisa bertolabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kesempatan kali ini kita akan coba reaction video kesaksian dari seorang artis penyanyi, yaitu bernama Nania Idol. Ketika malam itu dia memberikan kesaksian dan menjadi sebagai narasumber di channel Yusuf Manubulu, yang diceritakan olehnya di situ bahwasanya dia masuk Kristen ketika setelah sholat tahajud dia ditemui oleh Yesus, dan dia menceritakan bagaimana masa kecilnya dulu ketika dia sekolah, ketika dia masuk TPQ, dan ketika dia diajarkan oleh orang tuanya di dalam mempelajari dan mengamalkan agama Islam. Dan tetapi ujung-ujungnya ketika sudah menginjak dewasa, dia katanya justru berubah menjadi murtad alias masuk Kristen gara-gara ditemui oleh Yesus. Oke sahabat, untuk cerita selengkapnya mari kita simak videonya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam buat semuanya. Selamat malam dunia tipu-tipu. Apa kabar teman-teman? Kami hadir kembali pada malam hari ini dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa supaya semua kita dalam keadaan baik-baik dan bisa mengalami kebaikan Tuhan. Dan pada malam hari ini kita akan dengar sebuah kesaksian yang akan sangat memberkati kita, di mana seorang muslimah dan dia juga seorang artis Indonesian Idol. Kita sama-sama pernah dengar yang namanya Nania, ya. Dan pada malam hari ini beliau hadir bersama-sama dengan kita. Dan beliau akan berbagi, akan menceritakan kesaksian yang luar biasa, bagaimana Tuhan Yesus datang menghampiri, ya, secara supranatural, mengetok pintu kamarnya. Baca. Ya, terus menampakkan diri kepada seorang Nania. Ini sebuah peneguhan yang membuktikan bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan Yesus Kristus. Kuasanya dinyatakan, sehingga apa yang terjadi? Maka dia meninggalkan imannya yang lama, dia meninggalkan agamanya, dia percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan yang benar, yang sudah datang dan membuktikan dirinya. Menurut Pastor Manubulu, Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar. Ya biasalah, itu kan menurut pendeta atau menurut pastor atau menurut gereja, kan dogmanya memang seperti itu. Tetapi berbanding terbalik ketika hal tersebut dikorelasikan kalau menurut Yesus sendiri. Apakah seperti itu? Tentunya tidak sahabat-sahabat. Karena menurut Yesus sendiri di dalam Matius 4 ayat 10, Yesus bersabda, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Artinya apa? Tuhan menurut Pastor Manubulu itu berbeda, berbanding terbalik dengan Tuhan menurut Yesus sendiri. Karena
pada dasarnya Pastor Manubulu itu menuhankan Yesus, sedangkan Yesus sendiri menuhankan Allah. Itulah sebabnya saya katakan selalu kepada kita bahwa Tuhan yang benar itu bukan huruf-huruf. Kalau huruf-huruf itu hanya ditulis di dalam buku. Tetapi kalau Tuhan yang benar, dia adalah firman. Firman yang dibukukan. Nah, kalau firman yang dibukukan berarti dia adalah kebenaran. Kalau ditulis dia maha kuasa, dia buktikan bahwa dia maha kuasa. Kalau ditulis dia maha baik, pengasih dan penyayang, dia buktikan kasihnya. Dia tidak emosian, ya. Dia tidak marah-marah, ya. Sekalipun ada orang yang meninggalkan Tuhan, yang kita istilahkan dengan mualaf, Tuhan tidak pernah marah-marah dengan orang yang meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak datang langsung tabok-tabok mereka, kurang ajar kau ya, tinggalkan aku. Tuhan tidak seperti itu. Ya, apalagi yang menghalalkan darah orang. Itu sudah pasti bukan Tuhan, teman-teman, ya. Tuhan yang benar dia mengasihi, dia mencintai semua bangsa. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. Ya, terus Matius 11 ayat 28, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini membuktikan dari firman-Nya dia terbukti adalah Tuhan. Karena dia tidak pernah pilih-pilih orang. Dia tidak berkata bahwa marilah kamu orang-orang Kristen, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau Tuhan seperti itu, saya tidak percaya Tuhan seperti itu. Ya, karena itu Tuhan sekelompok orang. Marilah kamu orang-orang Kristen karena aku akan memberikan pertolongan kepadamu. Oh, saya tidak percaya kalau Tuhan hanya untuk Tuhan satu kelompok. Tidak. Perkataan firman yang benar itu, marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Siapapun, marilah kamu, siapapun. Pokoknya yang letih, lesu, dan berbeban berat, marilah kamu, aku akan memberi kelegaan. Nah, inilah Tuhan yang benar. Perspektif Tuhan yang disodorkan oleh Pastor Manubulu berbeda dengan perspektif Tuhan menurut Yesus sendiri, karena Yesus sendiri menyuruh menyembah hanya kepada Allah yang dia sembah. Artinya di sini Yesus menyuruh kepada umatnya, kepada pengikutnya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala yang disembah oleh Yesus juga. Begitu, di dalam Matius 4 ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Oke sahabat, sebelumnya kita ikuti dahulu perjalanan Yesus di dalam Matius 4 1-10 ya, sebelum dia menjadi utusan Tuhan, ataukah Rasul, ataukah Nabi. Jadi manakala Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkatalah kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Nah, Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah sahabat, dari skenario jalannya cerita tersebut, dapatlah kita simpulkan bahwa terhadap iblis saja Yesus mengajarkan tauhid.
Artinya menyembah itu hanya kepada Allah saja. Ini membuktikan bahwa iblis saja tahu dan mengerti bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jika Yesus itu Tuhan, tentu dia akan berkata, "Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, hanya kepadaku saja engkau menyembah." Nah, jadi tidak disangsikan lagi bahwa Yesus bukan Tuhan yang harus disembah. Tetapi anehnya, Pastor Manubulu dan umat Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang disembah. Padahal Yesus sendiri menyuruh menyembah kepada Tuhan. Nah, semua Islam dimanapun mereka berada menyembah hanya kepada Tuhan yang Esa, Tuhan yang disembah oleh Yesus. Sementara umat Kristen menjadikan Yesus sebagai sesembahan. Ini membuktikan bahwa umat Islamlah pengikut Yesus yang setia. Umat Islamlah yang mengamalkan ajaran Yesus. Nah, di dalam Al-Quran ada korelasi di antara ayat-ayat yang ada di dalam Bible tersebut sesuai dengan ayat Al-Quran. Quran surat Ali Imran ayat 51. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Di dalam Quran surat 43 ayat 64, sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Belajarlah untuk menjadi. Oke teman-teman, saya mungkin tidak usah terlalu panjang karena narasumber sudah ada di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu Mbak Nania Idol. Malam Mbak Nania. Selamat malam Bapak. Selamat malam dunia tipu-tipu. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Bukan baik. Haleluya, luar biasa ya. Mbak Nania ini mengalami kuasa Tuhan yang sangat supranatural ya. Pada saat beliau sholat. Iya, iya. Memang begitulah. Ikut Tuhan yang benar itu harus lewat proses ya. Proses jadi luar biasa, mesti pikul saya semuanya saya lewatin, tapi puji Tuhan. Ya. Saya masih terima kasih dulu ini buat Mbak Nania ya, yang sudah hadir dan mau berbagi. Anda luar biasa sekali ya, terima kasih. Dan pada malam hari ini Mbak Nania akan berbagi kepada teman-teman semua di channel Yusuf Manubulu, supaya kita semua yang sudah percaya Tuhan Yesus bisa dikuatkan. Yang belum percaya Tuhan Yesus bisa dicerahkan, bisa tersadarkan bahwa ada satu Tuhan yang benar, Tuhan yang berkuasa, itulah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Baca. Mulai dari latar belakang dulu nih, supaya orang lebih jelas. Oh, Mbak Nania dulu imannya seperti ini, di doktrin seperti ini, ya. Oke, Mbak Nania, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Monggo, Mbak, silakan. Terima kasih. Saya semuanya berterima kasih dulu dan mengucapkan shalom buat saudara-saudara yang sudah menyaksikan YouTube kali ini. Saya memperkenalkan diri saya dulu, saya Nania Yusuf. Saya terlahir dari keluarga di seberang dulu, ya kan. Saya punya nama asli saya Narnia Kurniawati Yusuf, cuman karena ikut Indonesian Idol jadi dipersingkat jadi Nania Yusuf, dan lebih nama panggungnya Nania karena biar pelafalan orang Indonesia tuh nggak susah. Kalau Narnia kan agak susah kan, jadi huruf R-nya dihilangin jadi Nania begitu. Puji Tuhan, saya dulu agama saya di sini bilang gimana ya? Saya dulu mempunyai kepercayaan. Saya Islam dulu dari kecil, dari saya lahir sampai akhirnya saya saya tahun 2009 akhirnya saya memutuskan untuk menjadi anak Tuhan karena saya melewati semua proses yang Tuhan berikan kepada saya pastinya. Saya dulu dari kecil dididik untuk menjadi seorang muslim yang baik. Terus saya diajarin untuk sholat, diajarin untuk ngaji dan sebagainya. Keluarga saya, bapak saya dari Jawa, asli Jawa, mami saya ada half Pakistan Jawa. Dan memang kita dari kecil semuanya memeluk agama Islam. Terus pendidikan saya terakhir saya kuliah di Vkom, Fakultas Komunikasi di UPN Surabaya.
Tapi nggak tahu kenapa memang dari kecil, dari SD itu saya sudah tertarik dengan agama Kristen, karena saya waktu itu saya masih ingat, saya kelas 2 SD itu saya pelajaran agama selalu kabur di anak-anak agama Kristen, karena di sana saya bisa diajari nyanyi, menceritakan bagaimana indahnya surga. Namanya juga anak kecil kan ya. Anak kecil itu kan pasti sukanya kan yang hal-hal yang menggembirakan gitu kan, bikin happy segala macam gitu. Saya sempat kabur-kaburan waktu itu, dan nggak tahu kenapa setiap kali saya tulis biodata, zaman dulu kan namanya biodata ya Pak, nama biodata saya itu agama saya Kristen gitu, karena saya tertarik dengan nyanyi, dengan menceritakan kehidupan agama Kristen seperti apa gitu kan. Kecil memang suka nyanyi, dan sehingga itulah yang menyebabkan Nania ini ketika ada pelajaran agama Islam di sekolahnya ketika itu, dia lebih memilih ke pelajaran agama Kristen katanya. Jadi di sini tidak ada basic keislaman ya. Mungkin keislaman di Nania Idol ini sangat awam sekali, atau bahkan mungkin bisa dikatakan nol, karena sejak kecil sudah mengikuti pelajaran agama Kristen. Di identitasnya dia sudah mencantumkan agamanya Kristen begitu, hanya karena suka nyanyi. Jadi basic keagamaan di dalam Islam itu sangat dangkal sekali. Di sini adalah menurut pengakuan dia sendiri begitu, dan dia murtad atau masuk Kristen sejak tahun 2009. Terus dari situ saya sempat keluarga saya sempat bapak sama mami saya sempat dipanggil gitu kan, sebenarnya menanyakan sebenarnya agamanya Nania ini apa sih gitu kan. Terus mereka bilang agamanya Islam gitu kan. Mulai dari situ mereka mungkin agak bukan was-was ya, lebih tepatnya berjaga-jaga kali ya. Mungkin kok anak saya kok nulis agamanya adalah agama Kristen gitu, sampai suatu saat bapak sama mami saya itu keluarga saya sangat streng banget, jadi benar-benar yang sangat ketat banget dan disiplin banget. Saya mulai diajarin untuk ngaji, tapi memang dasarnya anaknya anak gimana ya, anak yang aktif banget gitu kan ya, disuruh ngaji cuman bertahan sehari gurunya gitu kan. Baca. Diriwayatkan oleh Nania Idol, dia dibesarkan dari sebuah keluarga yang sangat disiplin di dalam mempelajari anaknya untuk belajar agama Islam. Dan menurut pengakuannya, dia adalah seorang yang aktif banget begitu, dan ketika dia diikutkan di dalam belajar ngaji, sehingga dia hanya bertahan sehari. Nah, inilah aktif cuma sehari, tetapi menurutnya anaknya sangat aktif begitu, tetapi cuma mampu mengikuti pelajaran ngaji itu hanya sehari atau mungkin hanya sekali gitu toh, habis itu ya sudah, cuma sekali itu. Terus sampai dimasukin ke TPA segala macam kayak gitu, yang ada main perang-perangan, yang ada main sarung kayak gitu-gitu kan ya. Jadi memang dari kecil itu memang sudah Mbak Nania. Ya. Mbak Nania. Ya. Sorry Mbak Nania. Bisa pakai handsfree nggak Mbak? Soalnya suaranya kecil kelihatannya ya. Oh, kecil banget ya. Oke Pak, sebentar ya Pak. Iya. Di sini Pastor Manubulu mulai ketar-ketir dengan pengakuan Nania Idol yang menyatakan bahwa memang dari awal, dari kecil dimasukkan belajar ngaji memang hanya bersendaguro saja, alias tidak ada keseriusan di dalam belajar agama Islam tersebut, sehingga si Manubulu terpaksa harus mengalihkan perhatian. Nah, coba pakai handsfree dulu Mbak, supaya ini. Ya sabar ya teman-teman ya, kita coba maksimalkan dulu supaya bisa didengar dengan baik ya. Iya, soalnya ini kan sambil charging ya Pak ya. Karena kan durasi kita kan juga lama juga, takutnya nanti malah berhenti di tengah jalan gitu. Sebentar, saya setting dulu. Iya. Terlalu kecil banget ya Pak? Iya. Iya, kelihatannya agak kurang minimal suaranya, kecil. Oh, kecil ya. Oke. Sebentar, Pak. Ya. Saya coba dulu handsfree-nya ya. Iya, coba.
Sabar ya teman-teman ya, kita lagi upayakan dulu ya supaya ini suaranya bisa maksimal. Halo. Sudah Pak? Ya. Ya, sebentar ya. Mic-nya agak dekatin ke mulut kali dikit, Mbak. Oke, sudah. Oke, mantap. Oke. Oke, terima kasih. Silakan. Jadi memang dari kecil itu saya sudah bukan didoktrin, sebenarnya sudah dididik sih. Kalau saya bilang doktrin kayaknya terlalu vulgar ya, tapi saya dididik memang terlahir sebagai Islam gitu kan. Cuman di sini sudah ada namanya seperti apa ya? Zaman dulu kan masih anak-anak kan masih belum tahu kan mana yang benar mana yang tidak gitu, karena tapi di situ orang tua sudah mengatakan bahwa kamu sebenarnya Islam kayak gitu, selalu ngomong seperti itu sampai akhirnya diajarin ngaji, tapi semuanya pada mental semuanya gitu kan, sampai mereka mikirnya ini gimana sih, sampai orang tua saya pun juga kamu tuh maunya kayak gimana gitu kan ya. Singkat ceritanya adalah akhirnya saya memutuskan untuk saya nggak ikut pelajaran agama pada waktu itu, dimana di waktu SD sampai SMP gitu. Tapi tetap saya diajarin untuk sholat segala macam, saya tetap sholat. Saya diajarin untuk puasa 40 hari, saya diajarin puasa untuk Senin Kamis segala macam. Ketika kalau misalkan saya pengen mendapatkan sesuatu, saya harus bahasanya tuh kayak kamu harus berdoa, kamu harus sholat, kamu harus puasa biar semuanya lancar kayak gitu kan. Dan saya menjalani itu semua sampai akhirnya saya waktu itu kuliah, semuanya saya jalanin, dan mereka pun juga seneng gitu loh, sampai semua saya lakuin, dari sholat sunnah, sholat duha saya ikutin, sholat tahajud saya ikutin gitu kan ya. Sampai akhirnya akhirnya saya menemukan titik balik dalam kehidupan saya. Titik baliknya adalah ketika saya terima Tuhan Yesus. Jadi waktu itu ada Alkitab teman saya, sahabat saya sendiri, si Dede namanya. Waktu itu datang ke tempat saya sudah di Jakarta waktu itu, udah ikut Indonesian Idol. Waktu tahun 2007-an lah. Tahun 2007 dia datang ke tempat saya. Kita ngobrol, dan dia kebetulan dia Kristen, dan dia waktu itu pulang dari gereja, terus kita ngobrol, terus dia pamit pulang, Kak aku pulang dulu ya, oke gitu kan. Terus nggak tahu kenapa waktu itu Alkitabnya ketinggalan. Nah dari Alkitab ketinggalan itu, saya kan orangnya kan nggak bisa, saya orangnya bisa ditantangi, dan saya orangnya sangat penasaran. Ini sebenarnya apa sih gitu kan, saya penasaran. Saya waktu itu habis sholat Isya, saya baca itu Alkitab, ya. Saya baca Alkitab. Di situ ada tulisan bahwa kita patut percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar ada. Mungkin pada waktu itu Tuhan Yesus itu memperkenalkan dirinya kepada saya dengan bahasa yang saya tahu. Karena kan dari kecil kan saya memang nggak bisa ngali karena saya bandel gitu lah ya. Menurut pengakuan si Nania Idol, memang dari kecil memang sudah nggak bisa ngaji karena kebandelannya tersebut, sehingga ketika dimasukkan ke pembelajaran atau tempat ngaji, dia selalu bersendaguro, dan ketika itu mengatakan dirinya aktif, tetapi hanya mampu bertahan hanya cuma sehari doang gitu untuk belajar ngaji. Makanya dari awal memang sudah nggak bisa ngaji, sehingga ketika itu ada temannya yang datang dan mungkin dengan sengaja meninggalkan Alkitab tersebut, tertinggal di rumah Nania Idol, sehingga dibaca oleh Nania. Tapi Tuhan itu, kalau misalkan Tuhan waktu itu menunjukkan bahwa siapa Tuhan dengan cara mungkin dengan bahasa Alkitab yang saya tidak tahu, saya mungkin nggak akan terima Yesus gitu kan. Sampai akhirnya saya baca Alkitab, saya ada tulisan itu, kita patut percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar ada. Saya tutup Alkitab, jam 11 saya tidur. Terus saya bangun jam 3. Saya terbiasa bangun pagi karena sholat tahajud kan ya. Saya bangun jam 3,
terus saya ambil air wudhu, terus saya sholat tahajud. Nah, lagi sholat tahajud itu nggak tahu kenapa pas saya lagi sujud gitu, saya bilang sama Allah waktu itu, ya Allah, kalau misalkan Tuhan Yesus benar-benar ada, tolong tunjukkan ke saya. Itu spontanitas, sangat-sangat spontanitas. Saya nggak ada tuh yang kepikiran gimana-gimana, nggak. Cuman ngomongnya cuman gitu aja, ya Allah, kalau misalkan Tuhan Yesus benar-benar ada, tunjukin ke saya. Karena saya bilang dari awal kan saya orangnya nggak bisa ditantangi dan nggak bisa dibikin penasaran kan. Sampai akhirnya setelah saya doa semuanya, saya sujud syukur semuanya, terus saya kembali tidur lagi, ya kan, kembali tidur lagi. Nah, pas lagi in between itu antara tidur dan nggak tidur itu, tiba-tiba saya dengar pintu kamar saya itu diketok 3 kali. Pintu kamar saya diketok 3 kali. Saya biasa tidur gelap, cuman ada cahaya sedikit doang gitu kan. Cuman nggak tahu kenapa waktu itu saya tuh pengen tidurnya tuh gelap karena kan saya mikirnya udah pagi juga kan ya gitu. Terus pas saya kaget, saya lihat saya dengar ada pintu diketok 3 kali. Saya buka mata, nah di situ ada cahaya kecil malah membesar di tembok saya. Dan itu cahayanya sangat silau dan itu sangat putih banget. Saya sampai nggak bisa lihat kan karena silau gitu. Terus di situ ada sosok wajah yang saya sebelumnya tidak pernah tahu dan tidak pernah kenal. Ketika saya buka mata, saya ngelihat itu, saya cuman sebatas leher dan kepala saja. Terus dia tersenyum pada saya. Dia tersenyum. Nah, inilah inti dari kesaksian Nania Idol ketika itu. Katanya setelah jam 3 bangun, lalu sholat tahajud, lalu sujud syukur, berdoa dan lain-lain, lalu tidur lagi. Nah, di antara tidur dan belum tidur, di antara siuman antara itu, maka ada yang ketok pintu kamarnya 3 kali, dan ketika dibuka dia melihat cahaya putih yang sangat menyilaukan, dan di sana ada wajah yang dia sendiri nggak tahu itu siapa, tetapi itu adalah wajah tersenyum kepada dia. Nah, mungkin sahabat-sahabat bisa memberi pilihan untuk Nania ini, wajah yang manakah yang dilihat oleh Nania ketika itu. Oke sahabat, itulah inti dari kesaksian Nania Idol yang katanya setelah tahajud dia melihat Yesus. Tetapi dengan justru dia bisa melihat Yesus, itu menyatakan bahwa Yesus jelas bukan Tuhan, karena di dalam Alkitab sendiri mengatakan Tuhan jelas tidak terlihat. Ya, ada beberapa ayat yang menyatakan Tuhan tidak bisa dilihat. Di dalam Yohanes 5 ayat 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ada lagi di Keluaran 33 ayat 20, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Tuhan yang sesungguhnya adalah Tuhan yang tidak dapat dilihat, dan tidak ada manusia yang mampu melihat Tuhan. Tetapi ketika Nania Idol di dalam kesaksiannya mengatakan dia mampu melihat Tuhan, ya jelas yang dilihat itu bukan Tuhan. Artinya Yesus bukan Tuhan menurut Alkitab sendiri yang jelas-jelas menyatakan bahwasanya Tuhan tidak bisa dilihat. Terima kasih sahabat telah berkenan hadir dan menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.